Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya saudara-saudara sekalian. Diiringi dengan suara jangkrik, kita akan coba membahas latihan soal akhir bab yang ke-8 mengenai berpikir dan berkarya ilmiah. Kita mulai saja ya dari yang nomor 1. Bacalah teks berikut dengan saksama. Puji syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya. Penulis dapat menyelesaikan karangan ini dengan judul Bahaya Rokok bagi Generasi Muda. Selesainya karangan ini tidak lepas dari bimbingan, petunjuk, dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih. Nah, ini jelas ya, pertama kali ada kata puji syukur itu mestinya adalah berupa kata pengantar ya. Jadi jawaban yang pertama adalah kata pengantar C. Kedua, tema karya ilmiah, dampak eksploitasi kawasan pantai di Indonesia. Rumusan masalah berikut yang tidak sesuai dengan tema karya ilmiah tersebut adalah, nah ini fokusnya adalah dampaknya. Kalau yang namanya dampak itu kan berarti beberapa akibat yang ditimbulkan. Nah, otomatis kan pertanyaannya adalah bisa berupa mengapa, bagaimana, berapa, ya. Nah, dari rumusan kata tanyanya ya, yang digunakan di sini kan ada apakah, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, yang sesuai dengan rumusan masalah dengan statement kalimat dampak eksploitasi, mestinya yang bukan loh ya, atau yang tidak sesuai adalah apakah. Kalau apakah itu kan berarti rumusan masalahnya itu menanyakan tentang suatu hal. Seperti itu. Jadi jelas jawaban yang nomor 2 adalah yang A. Kita bisa analisa dari kalimat atau kata tanyanya. Seperti itu. Jadi nomor 2 adalah A ya. Kemudian lanjut ke yang nomor ketiga. Penyaji, saya kira pelatihan keterampilan dan pengentasan masyarakat miskin di pesisir pantai tidak perlu diadakan secara serius. Sebab hal ini sudah menjadi kewajiban, tanggung jawab dan kesadaran pemerintah. Nah, tanggapannya sesuai dengan pendapat penyaji tersebut adalah, nah, mestinya kalau masalah kemiskinan itu hanya diserahkan kepada pemerintah, ya, mestinya kan adalah kita tidak setuju, ya. Karena apa? Dalam pengentasan kemiskinan itu banyak sekali pihak yang terlibat. Kalau secara umum, yang mengkoordinasi itu tentunya adalah pemerintah. Yang kedua adalah para pencipta lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Ya kan? Jadi untuk mengentaskan kemiskinan itu kan pada dasarnya adalah bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian menyerap warga masyarakat sehingga mereka punya penghasilan dan bisa mensejahterakan kehidupannya. Tentu dari beberapa option A, B, C ini adalah alasan yang paling masuk akal adalah yang A. Saya kurang sependapat dengan penyaji karena realitas yang diungkapkan tidak sepenuhnya demikian. Maksudnya realitas atau dalam kenyataannya pada dasarnya masalah kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tiga seperti yang saya tadi sebutkan, yaitu pemerintah, pencipta lapangan pekerjaan atau dalam hal ini adalah para wira swasta atau entrepreneur. Yang ketiga adalah warga masyarakat itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor keempat. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang menopang aktivitas manusia modern. Minyak bumi yang ditambang dari bawah permukaan bumi berupa minyak mentah dengan warna bervariasi, mulai dari hitam, coklat, kuning, merah, dan lainnya. Minyak bumi terbuat dari sisa-sisa bahan organik organisme hidup yang terkubur di bawah jutaan ton sedimen dan berubah menjadi zat kaya karbon dalam waktu jutaan tahun. Nah, pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat terakhir pada kutipan karya tulis tersebut adalah zat karbon yang kemudian dikenal sebagai minyak bumi. No, bukan ya. Zat kaya karbon itulah yang dikenal sebagai minyak bumi. Nah, ini yang lebih tepat.
Alasannya apa? Coba kalian mencoba membaca antara koherensi antara kalimat sebelumnya dengan kalimat yang B ini. Mestinya kalau di antara option A, B, C, D, E ini ya, itu yang paling cocok atau yang paling sesuai dengan koherensi kalimat sebelumnya adalah kalimat yang option B. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawaban yang nomor keempat adalah B. Berikutnya nomor 5. Tema karya ilmiah, peran pelajar dalam melestarikan lingkungan hidup. Latar belakang yang sesuai dengan tema tersebut untuk karya tulis adalah, nah ini fokusnya adalah peran pelajar dalam melestarikan lingkungan hidup. Ya, coba kita analisa untuk masing-masing optionnya. Yang A, keadaan kehidupan dewasa ini membuat para pelajar memiliki kebiasaan malas. Hal ini berbeda dengan pemuda zaman dahulu yang rajin membantu orang tua. Gadget dan kebiasaan membuang waktu untuk hal yang tidak berguna perlu diubah untuk kemajuan para pelajar sekarang. Tidak disinggung sama sekali mengenai masalah lingkungan hidupnya. A bukan jawaban. B, jika kita berbicara mengenai pelajar, maka kita juga berbicara mengenai lingkungan sekolah. Pelajar dan sekolah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi tak jarang kita melihat anak usia sekolah yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Mereka malah bekerja atau berdiam diri di rumah. Nah, ini walaupun ada kata berbicara mengenai lingkungan sekolah, tapi fokus utamanya adalah mengenai anak usia sekolah yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Jadi tidak sesuai juga dengan tema karya ilmiahnya. Coba kita baca yang C. Saat ini banyak orang menganggap bahwa pelajar tidak peduli terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Selain tidak peduli, para pelajar cenderung memiliki kebiasaan merusak lingkungan. Kebiasaan seperti membuang sampah sembarangan dan mencoret-coret tembok menjadi hal yang identik dengan para kaum muda, khususnya pelajar. Namun, benarkah semua anggapan tersebut? Nah, ini sangat cocok sekali ya dengan tema karya ilmiah mengenai peran pelajarnya dan juga lingkungan hidupnya. Walaupun di sini diutarakan mengenai bukan peranan dalam konotasi positif, tapi pada dasarnya pelajar itu malah menunjukkan di dalam kalimat ini ya, menunjukkan bahwa pelajar itu malah kurang memperhatikan mengenai pelestarian lingkungan hidup. Nah, walaupun masih dalam konotasi negatif, peranan positifnya belum diulas, tapi ini adalah latar belakang yang lebih tepat untuk tema karya ilmiah yang disebutkan di dalam soal. Jadi jawaban yang tepat nomor 5 adalah yang C. Kemudian nomor 6. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak demi perbaikan karya tulis ini. Kutipan tersebut berupa bagian karya tulis yang terdapat pada, jelas ya, itu adalah pada kesimpulan. Ya, kesimpulan pada bagian penutup biasanya. Seperti itu. Di sini ada ya, bagian penutup nggak ada. Tapi kalau umumnya dalam bagian penutup itu ada kesimpulan, yaitu yang C. Kemudian nomor 7. Kawasan hutan mangrove di sepanjang pesisir Gili Lawang mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Tidak hanya itu, karena rusaknya hutan mangrove dan terumbu karang ini, sekelompok siswa SMA Mataram akan membuat karya tulis tentang upaya mengembalikan mangrove dan terumbu karang seperti sedia kala. Mereka pun kemudian mengadakan penelitian. Penulisan judul karya tulis yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah, nah kita bisa cross check ya mengenai kesesuaiannya. Pelestarian hutan mangrove sebagai wujud kepedulian masyarakat Gili Lawang. Ini bisa jadi melestarikan hutan mangrove sebagai wujud kepedulian masyarakat Gili Lawang. Nah, ini melestarikan, ini kata kerja ini. Ini hindari pakai judul dengan kata kerja. Kemudian hutan mangrove dan upaya melestarikannya, ini rancu. Lestarikan hutan mangrove sebagai, ini bukan judul kalau ini lebih bukan judul karya tulis ini. Kalau lestarikan hutan mangrove sebagai, ini sama saja kata perintah kan ini. Ini lebih tepatnya bisa dijadikan baliho ini.
bukan karya tulis. Kemudian yang E, masyarakat Gili Lawang melestarikan hutan mangrove. Nah, ini kalimat kerja biasa. Subjek, masyarakat Gili Lawang subjek, melestarikan predikat, hutan mangrove objek. Nah, ini tidak menunjukkan sebagai judul karya tulis. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang lebih tepat adalah yang A, pelestarian hutan mangrove sebagai wujud kepedulian masyarakat Gili Lawang. Kemudian yang nomor ke-8, bagian pendahuluan karya tulis terdiri dari urutan yang tepat pada bagian pendahuluan tersebut ditandai dengan nomor. Nah, untuk masalah pendahuluan dalam sebuah karya tulis itu urutannya ya. Yang pertama tentunya adalah latar belakang. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Kemudian yang ketiga adalah batasan masalah. Nah, itu dulu kita urutkan. Latar belakang masalah 2, rumusan masalah 6, kemudian batasan masalah itu 5, berarti 265. Coba kita lihat 265. Oke, berarti B dan E peluangnya. Setelah 265 ya. Setelah batasan masalah tentunya adalah tujuan penelitian. Yang satu berarti 2651. Kemudian setelah tujuan penelitian tentunya adalah sistematika penulisan. Kemudian terakhir adalah metodologi penelitian. Berarti itu cocok ya. Dari tujuan penelitian, sistematika 3, terakhir adalah metodologi penelitian 4. Nah, berarti jawabannya nomor 8 adalah yang E. Berikutnya, cermatilah teks berikut. Kedisiplinan merupakan hal yang penting yang harus ditanamkan pada anak. Disiplin merupakan suatu ketaatan dan kepatuhan terhadap sesuatu yang telah disepakati. Kedisiplinan dapat dilatih sejak dini melalui pola asuh yang dilakukan oleh keluarga, yang dalam hal ini orang tua lebih berperan besar. Melalui pola asuh yang baik, anak akan diarahkan orang tua bagaimana membiasakan diri melakukan hal-hal secara teratur dan terjadwal. Dalam penerapan kedisiplinan tersebut juga terkandung nilai tanggung jawab yang tumbuh pada diri anak. Judul yang sesuai dengan latar belakang karya tulis di atas adalah, nah ini fokusnya adalah mengenai pola asuh dan tentang kedisiplinan. Pola asuh orang tua terhadap kedisiplinan. Nah, tinggal kita lihat manakah yang lebih cocok dari pilihan option A sampai dengan E. Kita teliti satu persatu. Pengaruh pola asuh orang tua terhadap kedisiplinan anak. Ini boleh jadi ya. Kemudian yang B, cara membiasakan diri disiplin di tengah keluarga, bukan. Ini malah anaknya nggak disebutkan ya. Kemudian proses penanaman ketaatan dan kepatuhan pada anak, ini tidak ada kedisiplinannya. Nilai tanggung jawab yang tumbuh pada diri anak, tidak ada kedisiplinannya. Kemudian pengaruh kedisiplinan orang tua terhadap anak sebagai salah satu dari peran penting pola asuh. Ini nggak efektif, ini terlalu panjang. Jadi jelas jawaban yang benar adalah yang A. Pengaruh pola asuh orang tua terhadap kedisiplinan anak. Kemudian nomor yang terakhir, judul karya ilmiah, upaya melindungi terumbu karang dari kepunahan. Penulisan judul karya ilmiah yang tepat adalah, ini mudah saja, bahwa semua huruf dalam kata di dalam judul itu pasti huruf kapital kecuali kata hubung. Utamanya ini ya, U huruf kapital, M huruf kapital, T huruf kapital, karang K-nya huruf kapital. Nah, dari itu merupakan kata hubung ya. Kemudian K-nya juga huruf kapital. Jadi kecuali darinya ini pakai huruf kecil. Yang lebih tepat adalah ini kepunahan, ini salah. Kemudian karang salah. Kepunahan salah, darinya ini besar salah, berarti jelas jawaban yang benar adalah yang E. Seperti itu. Oke, gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Untuk soal AKM, kelanjutan soal AKM-nya bisa kalian simak pada video eksklusif. Untuk bisa melihatnya, kalian harus berlangganan terlebih dahulu. Oke, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.